Siapa sih orang Indonesia yang nggak tahu merek Realme? Selain kualitasnya bagus-bagus, juga harganya tergolong murah. Tapi apa jadinya kalau Realme itu bikin TWS cuy? Nah, kalau untuk barangnya udah ada di sini. Dan ini dia adalah TWS Realfit F3. Dan untuk link pembelian termurahnya silahkan cek di kolom deskripsi cuy. Nah, langsung aja kita lihat. Nah, jadi bagian depannya seperti ini. Di sini ada app connection, jadi dia bisa terhubung ke aplikasi. Kemudian di sini hybrid noise cancelling. Oke, mantap. Kemudian bagian samping seperti ini. Pamer banget dia ada ANC dan INC-nya. Oke, nggak apa-apa. Wajar, harganya 100 ribuan, ada fitur seperti itu udah luar biasa banget. Di bagian belakang ada spek, nanti kita akan bahas. Dan di sini dia cuma ada logonya. Nah, jadi langsung aja kita buka. 1, 2, 3, kita tarik. RAM, oke. Nah, di sini kita lihat dapat apa lagi. Ini udah kosong, nggak ada lagi. Kita buang. Oke. Dan kemudian kita melihat ada mbak-mbak yang cantik di sini ya. Realfit. Oke, siap. Kalau kita lihat di sini ada tutorial penggunaan, ada scan barcode aplikasi juga. Tapi saya bakalan kasih tahu kalian untuk nama aplikasinya. Oke, di sini ada bahasa China dan bahasa Inggris ya. Dan kemudian kita dapat dari earbudnya, tapi di sini dia warnanya pink. Oke, kita buka satu lagi biar kita lihat perbedaan warnanya. Jadi di sini ada dua varian, kita lihat dari yang warna hitamnya dulu. Tip cadangannya di sini dia memiliki dua cadangan standar ya. Oke. Kemudian kita dapat kabel pengecasan. Oke, kita buka sependek apa, tapi nampaknya ini memang pendek. Segini doang. Oke. Dan kemudian kita buka langsung untuk TWS ya, oke? Untuk produknya seperti ini, cakep banget. Logonya pun elegan banget. Bagian atas seperti ini polosan aja, dan bagian bawah sini dia terdapat kabel port pengecasan Type-C. Dan bagian belakangnya nggak ada, simple aja seperti itu aja. Dan juga nggak banyak cingkonek barangnya. Nah, tapi kalau dibuka ini yang mantap, ada kuning-kuningnya. Cakep, aku suka banget. Berbeda dari yang lain, polosan. Di sini dia polosannya polosan mantap ya, bisa dibilang, oke? Dan kita bakal melihat untuk earbudnya seperti apa. Untuk desain earbudnya seperti ini, dia di bagian sampingnya sini dia ada sensor sentuh. Di bagian dalamnya dia finishing glossy, dan di bagian luarnya dia doff, cakep. Dan kita bakalan bongkar untuk yang versi pinknya. Setelah kita buka, di sini dia warnanya pink-pink manis gitu. Bagian belakangnya seperti ini, bagian atas sama aja. Dan kalau warna pink dalamannya apa, kita buka 1, 2, 3. Apakah kuning lagi? Oish, sumpah cakep. Warnanya cakep nih. Kalau untuk bentuk dari earbudnya kita lihat. Dan untuk desainnya seperti ini, sama aja. Di bagian gagangnya ini dia punya finishing doff, sementara di bagian dalamannya dia glossy. Oke, sama aja, tidak ada perbedaan. Oke, jadi sekarang kita mempunyai satu aksesoris, yang dimana aksesorisnya ini adalah casingnya. Saya bakal lihat kalau misalkan dimasuki case tuh bagus atau enggak. Oke, kita masukin yang warna hitam. Nah, oke, kita tutup. Nah, jadi cara pasangnya itu tinggal kita cantolin aja. Oke, cakep. Jadi buat kalian yang misalkan mau gantung di tas kalian bisa. Jadi kalian bisa pilih aja casingnya sesuka hati kalian, karena casingnya itu ada banyak banget tipenya. Dan sekarang kita bakalan ngetes untuk build quality-nya cuy. Nah, jadi kita bakalan tokok untuk Realfit. Oke, padat, build quality-nya padat di harga 100 ribuan. Udah main. Kalau untuk earbudnya kita buka biar kalian tahu juga suaranya kalau disentil-sentil gimana. Oke, build quality-nya padat, cakep, desainnya juga mantap banget, no debat. Dan sekarang saya wajib coba dulu. TWS ini kurang lebih selama seminggu untuk experience lebih lanjut, dan kita masuk ke minggu berikutnya. Oke, jadi saya sudah pakai TWS Realfit F3 ini selama kurang lebih seminggu, dan kita bahas untuk spesifikasi lengkapnya. Untuk spesifikasinya menggunakan Bluetooth versi 5,4, driver 13 mm, kapasitas baterai 30 mAh untuk earbudnya, dan untuk case-nya 300 mAh. Dan total penggunaannya bisa sampai 26 jam. Dan untuk low latency-nya mencapai 80 ms. Untuk fiturnya sudah support ANC-38 disable dan INC. Kemudian juga sudah support aplikasi yang memiliki settingan yang sangat lengkap yang nanti kita akan bahas. Dan juga sudah support IPX5 waterproof. Sekarang kita masuk untuk kualitas suaranya. Untuk kualitas bassnya cukup terasa, dan untuk mid-nya itu terasa kopong gitu. Kalau kita pakai sound system besar, kayak ada satu speaker yang nggak nyala gitu, kayak agak aneh cuy. Dan kalau untuk treble-nya tidak terlalu detail. Tapi untungnya TWS ini punya aplikasi yang namanya Original Sound, yang dimana terdapat informasi sisa baterai, ANC setting, game mode low latency, custom tombol,
Dan poin pentingnya adalah Customize Equalizer yang bisa mengatasi suara kopong yang tadi kita bahas. Dan ketika sudah disetting, suaranya rupanya mantap banget cuy. Bass yang empuk, getarannya terasa, mid-nya jadi stabil karena sudah disetting, dan high-nya cukup empuk cuy. Jadi masalahnya cuma ada di settingan driver defaultnya, tapi kalau misalnya kalian sudah setting di aplikasi, maka settingan dari aplikasi itu bakalan lengket terus ke sini. Jadi udah normal balik ya suaranya, dan kalau untuk settingannya seperti ini. Buat kalian yang tanya, Bang, kenapa bisa kayak itu? Aku nggak tahu, kalian tanyalah brandnya. Untuk delaynya sudah termasuk minim, yaitu 80 millisecond. Tapi dibandingkan dengan kompetitornya, itu dia biasanya berada pada 60-70 millisecond. Tapi di harga 100 ribuan kompetitornya itu dia tidak ada ANC dan INC. Ya beda 10 millisecond ya nggak gitu berarti lah ya, dan menurut aku masih wajar banget. Untuk surround kiri kanan depan belakang terasa banget, transisi akurat, cocok banget untuk ngegame ataupun nonton film. Untuk kekedapannya mantap banget. TWS 100 ribuan nggak punya fitur ini. Dan TWS ini juga nggak mudah jatuh ya, karena posisinya itu ngegrip banget di telinga. Untuk mikrofonnya sudah dilengkapi dengan INC dan kurang lebih kualitasnya seperti ini. Oke, jadi sekarang kita posisi lagi ada di luar ruangan dan ini jalan ya. Nah, jadi kualitas suaranya kurang lebih seperti ini. Kalian silahkan nilai dan aku sentil-sentil apakah masih terdengar. Nah, jadi kalau kalian lagi di luar ruangan, kurang lebih beginilah untuk kualitas suara mikrofon dari Realfit F3. Oke, jadi kualitas suara mikrofon dari Realfit F3 ini kurang lebih seperti ini. Dan kalau untuk kualitas suaranya ini tadi aku udah dengar ya. Dan menurut aku udah oke banget kualitas suaranya. Dan kalian silakan nilai sendiri untuk kualitas suaranya. Oke, jadi untuk kesimpulannya adalah TWS ini mantap banget di harga 100 ribuan setelah di customize equalizer. Suara halus, getaran bass halus dan nendang, mid-nya stabil, dan treble-nya tidak terlalu kontras. Selain itu, di harga 100 ribuan juga punya fitur yang komplit banget cuy. Kekurangan TWS ini cuma satu cuy, yaitu low latency-nya masih berada di 80 millisecond. Mengorbankan delaynya dikit 10 millisecond saya rasa oke lah ya, nggak terlalu berarti lah ya, dan masih worth it juga kalau untuk dimainin game ya, paling ada rasa-rasa dikit banget. Nah, jadi buat kalian yang nggak mau kehilangan 0,000 millisecond kalian, silakan pakai TWS kabel, headset kabel, supaya apa? Supaya nol delay cuy. Untuk selebihnya udah mantap banget di harga 100 ribu, no complaint, udah termasuk yang perfect, dan link pemainten murlanya silahkan cek di kolom deskripsi cuy. Nah, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada klik sang komentar, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Likan, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye. Yuhu.